Bullying kerap membawa dampak yang mendalam, baik bagi korban maupun pelaku. Korban mungkin mengalami trauma dan kehilangan rasa percaya diri, sementara pelaku sering menghadapi rasa bersalah atau tekanan dari lingkungannya. Restoratif justice hadir sebagai pendekatan yang lebih positif dengan menitik beratkan pada pemulihan dan perbaikan hubungan antar pihak dalam kasus bullying. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua dan juga tentu saja pihak sekolah. 5 pelajar mengalami perundungan dengan dipaksa mencium kaki para pelaku di Cianjur, Jawa Barat. Ya, dan saudara, dalam sebulan terakhir sejumlah kasus perundungan di sekolah terjadi di tanah air. Terbaru seorang siswa di Cilacap dengan keji memukul dan menendang teman satu sekolahnya dengan bertubi-tubi. Bullying dapat terjadi di mana saja, baik dari lingkungan terkecil hingga lingkungan terbesar. Contoh lingkungan terkecil adalah keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja. Contohnya di keluarga, bullying yang terjadi adalah seperti olok-olokan, melecehkan secara emosional atau fisik yang seringkali dianggap sebagai bercanda. Di sekolah juga tempat yang paling sering terjadi bullying, baik secara fisik, verbal maupun sosial. Siswa bisa menjadi korban dari teman sekelas, senior, atau bahkan dari guru sendiri. Kemudian di komunitas, contohnya seperti di lingkungan tempat bermain, dalam organisasi, atau dalam kelompok-kelompok sosial. Bullying dapat dicegah dengan menciptakan lingkungan yang aman. Dimulai dari lingkungan terkecil, baik itu keluarga, sekolah, dan komunitas, harus diciptakan lingkungan yang mendukung di mana anak merasa aman untuk melaporkan perilaku bullying. Setelah terciptanya lingkungan yang aman tadi, diikuti dengan adanya edukasi, dukungan konselor, mendorong empati anak, dan mengikut sertakan orang-orang terdekat yang anak itu mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap orang-orang terdekat tersebut. Korban bullying, terutama yang masih di bawah umur, dapat mengalami berbagai dampak psikologis yang serius, di antaranya depresi, kecemasan, rasa percaya diri yang rendah, kesulitan dalam berkaitan dengan orang lain, dan cenderung tertutup. Kemudian adanya juga gejala fisik seperti stres psikologis akibat bullying seringkali memicu seperti sakit kepala, sakit perut, masalah tidur, dan masih banyak lagi. Dan yang paling kita khawatirkan adalah kemungkinan perilaku eksploratif negatif. Beberapa korban mungkin terjerumus dalam perilaku beresiko seperti penyalahgunaan zat atau tindakan agresi yang dapat menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Faktor secara sudut pandang dari pelaku, biasanya bullying terjadi karena insecurity. Pelaku bullying seringkali mengalami ketidakamanan yang mendalam dan agresi menjadi cara untuk menutupi perasaan tersebut. Kemudian proses si pelaku sendiri itu mencari jati diri dengan pemenuhan rasa kebutuhan untuk mengontrol orang lain atau mencari pengakuan dari teman-teman sebayanya. Kekerasan sekecil apapun itu akan menyebabkan trauma. Ya, apalagi kemudian kalau kekerasan itu dilakukan bersama dan seakan-akan dia tidak hanya satu lawan satu gitu ya, tetapi dia merasa ada kelompok yang tidak menyukainya gitu, sehingga seakan-akan itu sebuah kejadian yang menimbulkan persoalan trauma ke depan nanti. Anak ini tidak mendapatkan afeksi atau kasih sayang yang full, itu bisa menjadi penyebab dari anak ini menjadi pelaku. Kemudian model perilaku gitu. Jadi anak ini mudah sekali terbawa oleh perilaku agresif. Hadir untuk anak-anak. Jadi bukan hanya sekedar ada ya, hadir dengan anak-anak. Jadi setiap hari punya waktu secara berkualitas, kalau tidak punya waktu secara kuantitas, tetapi paling tidak ada waktu secara kualitas di mana orang tua ini hadir untuk anak-anaknya. Bicara aspek hukum bullying ya, terminologi bullying dalam bahasa Inggris kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mungkin padanan katanya perundungan gitu ya, atau perisakan.
Itu sering digunakan sebagai terjemahan dari istilah bullying, tapi problemnya adalah istilah atau terminologi itu tidak dikenal dalam bahasa peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita cari, kita tidak menemukan istilah perisakan atau perundungan dalam bahasa peraturan perundang-undangan ya. Tapi kalau kemudian kita misalnya mengacu pada pendapat ahli, secara umum bullying itu atau tadi perundungan, perisakan bisa diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang gitu ya, atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik maupun psikologis, sehingga korban bisa merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya gitu. Nah, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan praktek penegakan hukum, bullying kemudian disamakan begitu dengan kekerasan yang saat ini diatur salah satunya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi bullying itu dianggap sebagai bagian dari kekerasan gitu ya, karena dalam bahasa peraturan perundang-undangan tidak ada istilah perisakan atau perundungan. Ya oke, misalnya dari pasal 1 angka 15 huruf A besar ya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Undang-Undang Perlindungan Anak, itu disebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, ya, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ya. Itu definisi dari kekerasan, dan bullying masuk dalam kategori itu. Gitu ya. Kemudian di pasal 76C besar, junto pasal 80, undang-undang yang sama, ya, disebutkan larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ya, jadi itu pasal-pasal yang kerap digunakan penegak hukum pada saat berhadapan dengan kasus yang diduga bullying terhadap anak, gitu ya. Dia menyamakannya dengan tindakan kekerasan. Nah, kemudian secara hukum juga mungkin kita sedikit bicara soal hak dari korban, gitu ya. Kalau kita merefer ke Undang-Undang Perlindungan Anak, itu ada hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan. Itu disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian di Undang-Undang SPPA disebutkan juga bahwa anak korban dan anak saksi punya hak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kemudian jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial, termasuk disebutkan juga kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Mungkin itu ya dari segi hukumnya. Keadilan restoratif itu muncul sebagai reaksi atas kegagalan sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Sistem peradilan pidana ini kan pada prinsipnya bertujuan untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima gitu ya, kurang lebih. Jadi kalau kejahatan ditekan sampai di angka 0 itu tidak mungkin, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita minimalisir gitu. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana. Nah, komponen utama dari sistem peradilan pidana ini ada setidaknya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang diharapkan bisa saling berkoordinasi dan terintegrasi untuk merealisasikan tujuan dari sistem peradilan pidana tadi. Nah, tetapi persoalan yang kemudian muncul adalah memang tujuan idealnya ini seringkali mendapatkan hambatan gitu dalam proses berjalannya. Bahkan yang lebih ironis adalah sistem peradilan pidana justru melahirkan persoalan-persoalan baru, ya. Mulai dari misalnya overkriminalisasi, ya, terlalu banyak perbuatan yang dirumuskan sebagai kejahatan, kemudian tujuan pemidanaan yang tidak jelas, kurang profesionalismenya aparat penegak hukum, disparitas pidana, kemudian kurangnya perhatian terhadap korban kejahatan, stigma sosial atau labeling yang pada akhirnya menghambat proses resosialisasi gitu ya, sampai dengan prisonisasi, prison as school of crime, yang sangat erat kaitannya dengan tingginya angka residivisme atau pengulangan tindak pidana. Nah, persoalan lain yang juga krusial, terutama dalam konteks pembahasan mengenai keadilan restoratif adalah sesungguhnya secara substansial sistem peradilan pidana tidak mampu memulihkan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat atau pihak terdampak lainnya gitu ya. Kenapa demikian? Karena dalam kacamata sistem peradilan pidana, tindak pidana itu dipahami sebagai serangan terhadap negara. Ya, jadi ketika ada seseorang yang melakukan kejahatan, dia berhadapan-hadapan dengan negara, gitu. Dan keadilan itu dianggap terwujud dengan penjatuhan pidana oleh negara kepada pelaku kejahatan tersebut. Sehingga paradigma keadilan retributif memang dominan ya dalam sistem peradilan pidana.
Dan seperti yang saya sampaikan tadi, persoalan relasi sosial itu bukan fokus utama dalam sistem peradilan pidana. Nah, sebaliknya dalam paradigma keadilan restoratif, tindak pidana itu dipahami sebagai serangan terhadap individu dan hubungan kemasyarakatan yang menyebabkan rusaknya hubungan antar individu dalam masyarakat, gitu ya. Sehingga keadilan dianggap terwujud dalam hal ditemukannya solusi terbaik baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat terdampak untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi sehingga hubungan mereka yang sempat rusak itu bisa dipulihkan kembali. Sehingga persoalan memulihkan relasi justru menjadi isu sentral dalam keadilan restoratif, gitu ya. Sehingga dengan kompleksitas penjelasan soal apa itu keadilan restoratif, kalau saya disuruh menjelaskan keadilan restoratif secara sederhana, menurut saya ada 4 poin penting ya. Yang pertama, keadilan restoratif ini adalah sebuah konsep keadilan ya. Saya berpandangan bahwa salah satu tantangan dalam penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia hari ini adalah keadilan restoratif seringkali disimplifikasi sebagai perdamaian atau penghentian perkara. Padahal jauh lebih daripada itu gitu ya. Jadi saya paham bahwa beban sistem peradilan pidana dan aparat penegak hukum yang bekerja itu sudah sangat berat. Kemudian diambil jalan untuk mengurangi beban kerja ini, buat saya itu sah-sah saja. Tapi menyamakan itu dengan keadilan restoratif menurut saya itu sebuah kekeliruan gitu ya. Nah, yang kedua, dalam keadilan restoratif itu wajib ada partisipasi aktif dari 3 stakeholders utama, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat terdampak. Jadi semua harus dilibatkan, dan ini tidak boleh didominasi oleh penegak hukum gitu ya. Jadi itu penting karena mengembalikan kemampuan warga menyelesaikan sengketa atau konflik adalah bagian dari keadilan restoratif. Kemudian yang ketiga adalah harus ada rekonsiliasi, di mana pelaku menyadari kesalahannya dan akibat buruk dari perbuatan yang dilakukan pada korban maupun masyarakat. Kemudian pelaku meminta maaf dengan kesungguhan hati, bersedia bertanggung jawab, kemudian merubah perilaku. Korban memaafkan, menerima permintaan maaf dari pelaku, atau menerima sejumlah ganti rugi misalnya ya. Termasuk masyarakat juga menerima kembali pelaku dan korban dalam komunitas, itu jadi penting. Dan kata kunci yang lain adalah restorasi atau pemulihan dan bukan pembalasan. Jadi pemulihan di sini adalah pemulihan berbasis kebutuhan. Jadi apa yang dibutuhkan korban, apa yang dibutuhkan pelaku, apa yang dibutuhkan masyarakat terdampak itu harus dipikirkan secara seimbang. Dan pemulihan yang dimaksud itu tidak hanya pemulihan kerugian secara ekonomi, tapi juga pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat yang mutlak dilibatkan dalam proses dialog atau komunikasi. Terlepas dari penjelasan yang rumit soal keadilan restoratif, gitu, spesifik berbicara mengenai kasus bullying pada anak yang kita diskusikan hari ini, kita bisa mengacu pada definisi keadilan restoratif secara normatif ya, versi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA yang saat ini berlaku sebagai hukum positif dalam kasus yang melibatkan anak ya. Kalau kita baca di pasal 1 angka 6 Undang-Undang SPPA disebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, gitu ya. Nah, dalam Undang-Undang SPPA ini baik pelaku maupun korban termasuk saksinya semuanya adalah anak. Gitu ya. Dan Undang-Undang SPPA mengenal terminologi yang penting ada beberapa. Yang pertama adalah anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH, itu meliputi anak yang diduga melakukan tindak pidana yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak korban, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana atau anak saksi, gitu ya. Anak yang berkonflik dengan hukum itu adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Sementara itu yang masuk dalam kategori anak korban dan anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun gitu ya. Nah, salah satu kekhususan dalam Undang-Undang SPPA adalah dikenalnya mekanisme diversi. Jadi diversi itu adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jadi itu harus diupayakan dalam setiap tingkat
mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan. Dan diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan perbuatan itu bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi itu persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan Undang-Undang SPPA kalau diversi mau dilakukan, begitu ya. Di luar itu ada juga sebetulnya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Nah, sejalan dengan salah satu prinsip keadilan restoratif yang tadi kita bahas ya, partisipasi aktif semua pemangku kepentingan ya dalam satu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa proses ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tuanya, korban dan atau orang tuanya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, bahkan juga bisa melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan masyarakat ya. Nah, ketika diversi ini berhasil dilaksanakan, mencapai kesepakatan, hasil kesepakatannya dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Tetapi kalau proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau diversinya tidak dilaksanakan, proses peradilannya akan dilanjutkan, gitu ya, proses hukumnya akan dilanjutkan. Tapi intinya diversi harus diupayakan dalam setiap tahap. Nah, kemudian kenapa restoratif justice penting dalam kasus bullying pada anak ya? Kita bisa mengacu pada penjelasan umum paragraf 7 di Undang-Undang SPPA. Sebetulnya disebutkan bahwa keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Jadi urgensinya adalah ini diupayakan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan, kemudian menghindari stigmatisasi, dan yang lebih penting lagi adalah anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Itu pentingnya. Kenapa restoratif justice penting dalam kasus anak, termasuk juga kasus bullying ya. Dan ini bukan hanya menjadi hak anak-anak korban, tapi juga anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang tadi diduga melakukan kejahatan, termasuk juga anak saksi gitu ya. Dan pemulihan yang dimaksud kalau kita baca undang-undang itu ada pemulihan yang setidaknya meliputi rehabilitasi medis dan psikososial, rehabilitasi sosial yang kemudian berujung pada reintegrasi sosial. Nah, penjelasan berikutnya yang juga penting adalah keadilan restoratif dalam kasus yang melibatkan anak menjadi penting karena dilatar belakangi pemahaman mendasar bahwa penyebab utama seorang anak berhadapan dengan hukum bukan semata-mata karena pilihan rasional dari anak yang bersangkutan, tapi bisa jadi ada beragam faktor di luar diri anak tersebut yang menyebabkan dia terlibat dalam perilaku menyimpang. Dan ini bisa jadi satu persoalan struktural ya, faktor lingkungan, keluarga tempatnya dibesarkan, dan lain sebagainya. Sehingga mendekati persoalan ini dengan kacamata sistem peradilan pidana yang didominasi paradigma keadilan retributif bisa menjadi sesuatu yang tidak adil buat si anak, bahkan kontraproduktif, karena kita sedang menciptakan persoalan struktural baru gitu ya. Tadi kita sudah bicara banyak sekali persoalan yang muncul dari sistem peradilan pidana. Jadi seperti lingkaran setan gitu ya. Nah, dalam perspektif kriminologi juga sebagai ilmu yang mempelajari penyebab orang melakukan kejahatan, kehendak bebas atau free will yang kemudian berujung pada pilihan rasional itu tidak selalu ditemukan dalam setiap kejahatan atau perilaku menyimpang gitu ya. Terkadang ada faktor-faktor di luar diri pelaku yang menyebabkan dia melakukan kejahatan, dan faktor itu ternyata jauh lebih dominan kalau diteliti. Sehingga saya mau mengatakan bahwa sesungguhnya kita semua turut bertanggung jawab gitu mencegah situasi di mana anak-anak berhadapan dengan hukum dan mencari penyelesaian yang adil ketika anak-anak terlanjur berhadapan dengan hukum. Saya mau merefer ke statement saya sebelumnya ya, bahwa keadilan restoratif itu tidak identik dengan upaya perdamaian atau penyelesaian perkara gitu ya. Jadi tidak bisa disimplifikasi demikian. Sehingga saya mau mengatakan bahwa keadilan diversi juga tidak identik dengan diversi yang tadi saya jelaskan gitu ya. Diversi itu hanyalah cara untuk mencapai keadilan restoratif gitu. Jadi ketika ada data yang menunjukkan jumlah anak yang didiversi dalam kasus bullying misalnya, data itu tidak secara serta-merta bisa menggambarkan keadilan restoratif
yang tadi dipertanyakan gitu ya, kualitasnya seperti apa. Tapi kita bisa berangkat dari data itu untuk menelusuri lebih jauh. Jadi kalau pertanyaannya apakah sudah ideal atau belum gitu ya, saya merasa bahwa tadi ya, keadilan restoratif nggak bisa diidentikan dengan diversi, tapi data soal berapa banyak yang diversi dalam kasus bullying itu bisa menjadi basis untuk kita bergerak lebih jauh gitu ya. Tapi poinnya adalah menegakkan keadilan restoratif di Indonesia harus dimulai dengan pemahaman bahwa diversi itu bukan hanya persoalan kuantitas, tapi juga kualitas gitu. Nah, jadi kita harus cek kemampuan penegak hukum sebagai fasilitator utama dalam melakukan mediasi dan negosiasi dalam proses diversi. Bagaimana pemahaman mereka soal asas kepentingan terbaik bagi anak itu krusial untuk kita kemudian bisa mengecek sejauh mana kita sudah bergerak dalam konteks merealisasikan keadilan restoratif gitu ya. Kemudian diversi yang dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif juga tidak bisa disimplifikasi hanya sebagai penghentian perkara. Tadi saya sudah sampaikan juga di awal paparan saya bahwa lebih jauh dari itu proses diversi yang dilakukan juga bertujuan salah satunya untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak gitu ya. Jadi kualitas diversi itu yang kemudian harus kita verifikasi. Kemudian kita juga perlu mengecek soal akuntabilitas dampak kesepakatan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Itu juga harus diperkuat ya akuntabilitasnya, karena tidak hanya sebatas data yang mengatakan berapa jumlah diversi, tapi apa dampak dari kesepakatan diversi itu tidak mudah untuk kita temukan gitu ya datanya. Kemudian bicara soal rehabilitasi dan reintegrasi ini juga harus didukung oleh sumber daya yang memadai, karena kalau tidak ya itu tidak akan sampai pada apa yang kita cita-citakan gitu ya. Kemudian semangat Undang-Undang SPPA untuk semaksimal mungkin mencegah anak mengalami penahanan, penjatuhan pidana berupa penjara itu juga harus didukung dengan tentunya alternatif penahanan dan alternatif pidana lain di luar pidana penjara. Karena kalau itu tidak tersedia ujung-ujungnya akan penjara lagi gitu ya, atau anak-anak akan ditahan lagi gitu. Nah, kemudian juga diperlukan mekanisme evaluasi dan pemantauan untuk mengukur keberhasilan SPPA yang diamanatkan wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam menanggulangi kejahatan. Jadi data-data itu perlu kita kumpulkan untuk kemudian sampai pada satu kesimpulan sejauh mana keadilan restoratif sudah bisa terrealisasi dalam kasus bullying yang melibatkan anak. Pemulihan setelah mengalami bullying bisa tercapai dengan pendekatan yang tepat. Jangan pernah merasa sendiri dalam proses ini. Teruslah memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan dan ingatlah bahwa setiap orang berhak untuk merasa aman dan dihargai. Mari bersama-sama kita bangun dunia yang lebih peduli, terutama untuk anak-anak yang jadi harapan masa depan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.